Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Bang Sen. Ya tentunya kami ingin memberikan informasi-informasi yang menarik seputar kita. Nah kebetulan kali ini ada kawan saya dari Aceh Tenggara. Iya. Ya Aceh Tenggara ya. Iya, Aceh Tenggara. Oke. Ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala dan juga sekarang tinggal di Kota Banda Aceh. Iya. Ya. Mungkin sebelum kita berbicara panjang lebar, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih. Boleh. Karena tak kenal maka tak sayang. Begitu kata pepatah. Oke. Oke. Namanya kalau boleh tahu siapa nih? Gini Silalahi, Bang. Gini. Berarti Batak Bang? Batak. Kan Batak tuh kan ada pembagiannya tuh, Batak Karu, Batak Toba. Oh, saya Batak Toba. Batak Toba berarti. Batak Toba. Berarti tinggal di Aceh Tenggara. Iya. Kelahiran Aceh Tenggara. Mm-mm. Oke, siap Aceh Tenggara. Berarti orang tua juga tinggal di Aceh Tenggara nih. Iya, orang tua juga di Aceh Tenggara. Tenggara. Berarti udah apa? Dari nenek lu juga Iya. udah di Aceh Tenggara ya. Mungkin ini faktornya mungkin seperti ini. Kan dulu kan Aceh Tenggara kan Aceh Tenggara tuh dekat dengan Medan, dekat dengan Tanah Karo ya. Oke, berarti kuliah di Unsia, Iya, di Unsia, Bang. FKH. Iya, FKH. Berarti calon dokter hewan nih. Iya. Oke. Udah berapa lama nih di Unsia FKH? Ini udah mau ke 5 tahun, Bang. 5 tahun. Lagi koas sekarang. Lagi koas. S1-nya udah selesai tahun lalu, 4 tahun, sekarang lagi jalan koas. Oke. Saya lihat prospek daripada kedokteran hewan ini sangat bagus ya. Iya, bisa dibilang gitu. Karena yang pertama jurusan FKH ini cuma ada berapa kampus tuh? 5 di Indonesia ya. Berapa? 7. 7 ya, sekitar 7 lah. Sekitar 7 di Sumatera cuma ada di Aceh Banda satu. Aceh. Di Banda Aceh itu di Universitas Syah Kuala. Ini di Banda Aceh juga profesinya A ya. Di Iya, Unsia A. ya. Profesi A, pendidikan dokter hewan A, kampus juga A. Iya. Oke, mantap nih. Mungkin kalau misalnya AA semua kan, itu perusahaan pasti melirik nih Unsia kan, karena akreditasinya udah bagus. Oke ini berarti udah tinggal di Banda Aceh sekitar 5 tahun ya? Iya, 5 5 tahun tahun, kurang kurang lebih. lebih 5 tahun. Di sini di Banda Aceh ada keluarga atau bagaimana nih? Di sini sendiri, nggak ada keluarga di Banda Aceh. Nggak ada keluarga di Nggak Banda ada. Aceh, berarti merantau lah ya? Iya, merantau. Oke, siap. Oke, mohon maaf nih Dini, mungkin sedikit sensitif nih ya Iya. pertanyaannya nih. Kalau boleh tahu kepercayaan apa nih? Kalau saya Kristen Protestan, Bang. Kristen Protestan. Iya. Oke. Kan berarti di Aceh Tenggara itu agamanya bagaimana tuh? Apakah maksudnya campur atau bagaimana? Aceh Tenggara. Kalau di Aceh Tenggara itu campur, Bang. Ada Kristen sama kayak daerah lain juga. Cuman kalau di Aceh Tenggara itu dia toleransinya itu bagus. Aceh Tenggara itu kan juga bagian Aceh yang paling toleran juga kalau menurut saya ya. Iya betul. Karena kan kalau di Aceh Tenggara itu kita nggak diwajibkan ikut kayak syariat Islam kayak gitu. Cuman tetap ya berpakaian sopan, tetap kayak budayanya harus tetap dijaga juga gitu, Bang. Oke. Berarti berapa persen tuh penduduk Kristen dan Islam, maksudnya perbedaannya? Kalau bisa dibilang sih kayak sebanding gitu, Bang. Sebanding gitu ya. Karena di Aceh Tenggara itu Kristen banyak, Muslimnya juga banyak. Oke. Berarti yang Kristen tidak harus mengikuti ajaran ajaran Islam. Oke. Berarti kalau tetangganya ada yang Islam atau gimana? Kalau di Kota Cane ada tetangga Islam. Tetangga misalnya tetangga gini nih. Ada. Ada Islam, ada Kristen juga. Ada. Oke, tapi mayoritasnya di kampung gini mayoritasnya Kristen. Ini mayoritas. kan di kampung itu bagian kampung sini nih, daerah sini banyak Kristennya.
Kalau di daerah sana Muslim banyak gitu. Cuman di tempat saya ada juga yang Muslim, ada Kristen kayak gitu. Cuman mayoritas yang Kristen kalau di dekat rumah. Oke. Nah, jadi sekitar 5 tahun yang lalu Gini ke Banda Aceh untuk menuntut ilmu. Iya. Istilahnya apa? Ini perubahan sosialnya kan mungkin sangat beda dengan Gini, karena di sana di Aceh Tenggara itu mayoritasnya di tetangga Gini Kristen, sedangkan di sini mungkin di depan rumah, belakang rumah, sampai rumah mungkin Islam semua. Mungkin ada ini enggak, mungkin ada suatu culture shock ataupun bagaimana melihat apa perubahan budaya di Banda Aceh, walaupun kita ini masih satu provinsi kayak gitu, tapi kan masih ada perbedaan budaya kayak gitu. Bagaimana nih? Kalau pertama sih awalnya kayak takut gitu bang. Kayak takut. Kan pas tahu pengumuman masuk di Unsia, langsung searching tuh Banda Aceh kayak mana. Rupanya Banda Aceh itu syariat Islam. Dan memang sama sekali belum pernah ke Banda Aceh, jadi kayak pemikirannya itu kayak kayak mana di sana gitu. Takutnya nanti kita nggak diterima. Habis itu takutnya kita kayak diskriminan kayak gitu kan. Dan memang belum tahu gambaran Banda Aceh itu kayak mana gitu. Jadi memang awalnya sih agak takut gitu bang. Cuman udah pas dijalanin biasa aja gitu. Cuman memang kalau kayak memang beda sih kayak yang di sana sama yang di sini gitu. Cuman ya kita sendiri beradaptasi sama lingkungan kayak gitu. Oke. Kan awalnya gini kan takut nih datang ke Banda Aceh karena ya Banda Aceh mayoritasnya Islam semua. Iya. Nah, mayoritasnya Islam itu mungkin ada nggak hal-hal yang terjadi sama Gini gitu? Sejauh ini sih selama tinggal di Banda Aceh nggak ada. Aman-aman aja tinggal di sini, baik. Berarti dengan keadaan baik sekarang itu menghapuskan pemikiran Gini yang ketakutan tadi. Iya. Itu kan takutnya pas belum berangkat ke Banda gitu, karena memang sama sekali belum tahu Banda kayak mana, cuman kan kayak was-was, cuman ya tetap berangkat kayak gitu. Udah nyampe di sini nggak takut, baik-baik kok orangnya, ramah kayak gitu, nggak ada kayak ngejudge kita, nggak ada. Kawan-kawan Aceh lainnya berkawan juga sama Gini, berkawan, terbuka juga. Iya, kayak di kampus juga lingkungannya karena sendiri nih kan, pasti langsung kayak beda gitu, nggak pakai hijab, teman-teman yang lain kan pakai hijab, cuman kayak mereka juga terima aku gitu, misalnya nggak ada dibeda-bedain, jangan berkawan sama Gini gitu, nggak ada. Jadi kita berkawan enak gitu. Oke, berarti diterima dengan baik lah di lingkungan. Oke. Jadi gini, kan tadi Gini mengatakan bahwa pertama datang sini merasa takut, habis itu punya kawan yang baik-baik, terima Gini, terbuka sama Gini, dan juga tidak pernah ada orang yang membuat jahat sama Gini seperti itu. Nah, kalau dalam hal beribadah bagaimana nih Dini? Kalau dalam hal beribadah sejauh ini walaupun syariat Muslim nih kan, cuman saya lihat yang ibadah-ibadah juga aman, nggak ada kayak gerejanya ditutup, nggak boleh ibadah kecuali COVID emang kan semua tempat ibadah ditutup kan. Cuman kalau hari biasa di sini emang gimana, aman gitu. Apalagi kayak hari Natal, Paskah, itu tiap gereja itu banyak kayak polisinya, tentaranya, mereka menjaga juga. Terus masyarakat di lingkungan sekitar juga nggak ada mengganggu gitu. Nggak ada mengganggu? Nggak ada. Oke, baik. Oke. Nah kan sekarang kan Aceh ini merupakan syariat Islam. Syariat Islam yang berlaku bagi orang Islam, sedangkan bagi yang non Muslim itu mungkin memakai hukumnya negara seperti itu ya. Oke, siap. Jadi ini pernah nggak kan di Aceh kan sering razia hijab ya kan? Ada razia hijab, razia celana bagi perempuan gitu. Pernah nggak terjaring razia itu? Pernah nggak?
Kalau sejauh ini belum pernah. Belum pernah ya, belum pernah terjaring ya. Belum. Oke. Mungkin kalau misal terjaring pasti ditanya dulu nih agamanya apa. Iya. Nah pasti itu. Kalau misalnya non muslim ya silahkan lewat kayak gitu. Kalau misalnya yang muslim tuh yang baru diproses. Berarti gini belum pernah Belum pernah. terjaring ya. Belum pernah. Bang belum pernah melintas di saat razia. Iya. Pokoknya belum pernah kayak terjaring razia berpakaian nggak sopan, berpakaian kayak gini. Belum pernah sih, karena juga kemana-mana kan, karena kita udah tahu ini tempatnya di mana gitu kan, pasti kita harus mengikuti aturan yang ada di tempat itu gitu. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Jadi kan sekarang tentang Islam kan lagi marak-maraknya tentang teroris. Kamu baru ini terjadi teroris tuh. Di mana tuh? Jakarta ya? Di mana tuh? Makassar. Itu kan dikaitkan dengan kan sekarang nih saya lihat ketika orang berbicara teroris pasti berjenggot, orang yang berjenggot ataupun perempuan yang berjubah kayak gitu. Istilahnya Islam secara jelas kita bilang Islam teroris kayak gitu. Nah, kalau pendapat gini tuh selama di Banda Aceh itu bagaimana terhadap pendapat itu? Pendapat Islam itu teroris. Gimana tuh pendapat ini? Gimana? Kalau menurut pendapat saya pribadi nih, kalau dibilang Islam teroris itu menurut saya enggak, karena gimana ya? Menurut saya yang melakukan hal-hal itu ya mereka memang yang enggak oknum ya? Oknum, gimana bilangnya? Oknum. Dan mereka mungkin punya kayak komunitas, entah mereka punya tujuan apa nggak tahu, dan mereka melakukan itu ya untuk kayak kepentingan mereka, nggak tahu untuk apa gitu. Kalau yang di Aceh kan kalau dibilang teroris ya di sini semuanya kan muslim nih. Iya. Teman-teman gini juga kan muslim. Mereka nggak ada yang jahat, baik-baik semua juga. Dan nyaman juga berkawan sampai sekarang gitu. Kalau dibilang Islam teroris sih saya nggak setuju secara pribadi. Salah besar. Dan nggak tahu mereka melakukan itu untuk apa, ya saya nggak tahu gitu. Tapi mungkin itu oknum atau komunitas mereka gitu. Oke. Karena kalau misalnya dibilang Islam itu teroris, Aceh mayoritas Islam, ya kan? Iya betul. Syariat Islam. Iya. Apabila benar Islam itu teroris, mungkin non Muslim di Aceh mungkin sudah tidak ada ya. Iya. Akan tetapi sekarang non Muslim yang di Aceh berdampingan baik nih, baik dengan orang-orang di Aceh, di Banda Aceh, bahkan di Aceh Tenggara ya, Iya. baik-baik semuanya. Bahkan kita seperti gini bilang tadi, kawan-kawanan terbuka, terima gini, tidak ada yang membuat jahat seperti itu. Iya. Berarti sebenarnya tuh Islam tuh bukan teroris. Tentang pengalaman yang gini rasakan nih selama tinggal di Banda Aceh seperti itu. Bagaimana pengalaman baikkah, pengalaman buruk, pengalaman baik, bagaimana? Pengalaman dalam hal apa ini? Apa aja, yang penting pengalaman. Pengalaman selama di Banda Aceh sih dari awal sampai sekarang semuanya baik-baik aja gitu. Pengalaman buruknya kalau tinggal di Banda Aceh nggak ada. Paling pengalaman buruknya itu dalam hal kayak pendidikan, stres, capek, kuliah gitu aja. Kalau masalah kayak sosial lingkungan nggak ada, semuanya kan nggak ada juga yang ganggu, nggak ada juga yang buat jahat kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Siap. Oke. Ini sedikit lagi nih mau nanya. Pendapat gini, kan gini non Muslim. Apa tadi Kristen Protestan? Iya. Kristen Protestan. Aceh menerapkan syariat Islam. Bagaimana pendapat gini terhadap syariat Islam di Aceh? Menurut saya syariat Islam di Aceh itu kan memang kanun ya. Kan memang dianut sama daerah Aceh nih. Iya. Jadi karena dari dulu juga kan udah diterapkan sistem syariat Islam di sini. Menurut saya sih baik bagi mereka, dan juga
nggak mengganggu juga untuk yang Kristen gitu. Kan kalau dibilang kayak harus wajib gitu kan, ya contoh dalam hal berpakaian nih kan, pakai hijab. Walaupun dibilang syariat Islam nih, tapi kami yang non muslim kan dibolehkan tidak memakai hijab kayak gitu. Itu kan salah satu memang toleransi juga. Jadi kita dibebaskan untuk tidak memakai hijab gitu. Itu sih salah satu nilai positif yang baik menurut aku, karena kan kalau namanya syariat dia itu kan kita mau nggak mau harus mengikuti gitu. Tapi untuk saat ini boleh gitu yang non muslim itu tidak pakai hijab, itu kan berarti toleransinya juga bagus di sini. Oke, siap. Oke, mungkin gini sudah gerah ya. Haus ya, haus. Mungkin tolong Kak coba ambil minum untuk gini satu. Kan kasihan juga gini lihat kakak kan minum. Iya. Pipet nggak ada Kak? Oh. Oke, mungkin terakhir nih. Terakhir coba kasih dong pesannya untuk masyarakat di luar Aceh ataupun pada masyarakat lain yang menganggap Islam itu teroris. Pesan saya, karena saya sudah tinggal di Aceh juga dan saya tahu memang kehidupannya di sini seperti apa. Kalau di Aceh itu Islam itu nggak seburuk yang kalian kira di luar sana gitu. Islam itu di sini baik, damai, dan di sini juga jarang sih ada keributan kayak di luar sana. Apalagi kalau dibilang Islam itu teroris, saya nggak setuju gitu. Karena menurut saya memang Islam itu bukan teroris, itu hanya beberapa oknum saja atau komunitas saja. Jadi kalau disebut Islam teroris, saya nggak setuju. Sedikit tentang pemahaman saya tentang agama. Dalam Islam mengajarkan kita tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh membunuh non muslim yang mereka tidak mengganggu kita. Kalau misalnya mereka mengganggu kita itu lain cerita ya kan? Iya. Nah, itu lain cerita. Tapi ini apabila non muslim tinggal di suatu tempat muslim, mereka tidak mengganggu orang muslim wajib menjaga non muslim tersebut. Itu dalam Islam. Nah, apabila mereka mengganggu itu lain cerita. Cari masalah. Cari masalah. Yang penting kita kan sama-sama menghargai. Sama-sama menghargai seperti itu. Sama-sama menghargai ketika dia beribadah, ya beribadah. Jangan pernah kita bilang, jangan beribadah kamu di sini. Kan boleh seperti itu. Seperti itu ya kan. Istilahnya kalau dalam Islam lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting silaturahmi, berkawan tetap harus terjaga. Terima kasih ini. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita nggak perlu panjang-panjang lebar kita berbicara, cukup langsung poin-poin aja kan gini kan. Mungkin cukup sekian wawancara kita pada hari ini. Mungkin kalau ada kesempatan lainnya mungkin nanti saya bisa panggil gini lagi. Boleh. Kita bahas hal-hal yang lain. Terkait hal lain mungkin nanti apabila pengen belajar bahasa Aceh bisa juga nanti hubungi saya nanti kan, saya buka kursus bahasa Aceh. Cuma kamusnya belum ada. Oke, cukup sekian. Seperti yang saya katakan tadi, tetap menjaga toleransi, tetap harus saling menghargai sesama umat manusia, umat beragama untuk menuju Indonesia sejahtera. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.